Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya 14 sudah hadir semua. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, untuk pertemuan pertama, materi kita itu tentang suhu dan perubahannya. Nah, sebelum memulai, Bu Lisa akan mengingatkan kalian selalu patuh protokol kesehatan, Kak? Ya, selalu pakai masker dimanapun, apalagi kalau bertemu dengan orang. Masa sudah dicek suhunya atau sama di depan? Oke. Nah, kebetulan dengan lihatlah gambar ini. Siapa tadi yang tidak diperiksa seperti itu? Kalian tadi mengalami itu ya? Itu ngapain sih? Itu ngapain? Ayo dijawab dong. Katanya semangat. Apa? Oh, pengecekan suhu. Berarti sebelum masuk ke sekolah kalian tadi dicek suhunya ya? Kira-kira kenapa kok dicek suhunya? Nah, contoh kalian mulai berpikir tentang itu. Nah, sebelum masuk, boleh saya ingin ngecek itu pengetahuan kalian tentang materi. Apa namanya? Partikel atau atom. Masih ingat kan jarak partikel dan padat sangat berdekatan, makanya geraknya nggak begitu bebas, ya kan? Kalau ya cair agak bisa bebas bergerak, kalau zat gas sangat bebas. Nah, ini ada hubungannya dengan materi suhu. Nah, untuk kompetensi dasar itu kalian harus bisa menganalisis konsep suhu, pemuaian kawar, perpindahan kawar, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan melakukan percobaan, kalian harus bisa menyelidiki pengaruh kawar terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kawar. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalian itu harus bisa menjelaskan konsep suhu. Jadi suhu itu apa kalian harus bisa tahu. Kemudian bisa membedakan jenis-jenis termometer. Kegiatan hari ini itu kalian praktikum bersama teman-teman. Kedua, setelah praktikum, kalian diskusi, jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Sudah pegang semua LKPD-nya ya? Nanti dijawab pertanyaannya, didiskusikan dengan temannya. Paham kegiatannya? Setelah diskusi, kalian mengerjakan soal. KKM-nya 70. Kalau sudah 70, berarti artinya kamu sudah bisa tuntas pelajaran hari ini. Oke? Paham ya? Menurut kalian itu bagaimana? Coba gambar A dan B. Menurut kalian ada masalah atau tidak dari dua gambar itu? Ya, coba tulis masalahnya di LKPD. Ya, ditulis atau dibuka sih. Kamu menemukan masalah apa dari kedua gambar itu? Atau komentarmu, pendapatmu tentang kedua gambar itu tulis dulu semuanya. Diskusi dengan teman sekelompoknya coba. Kira-kira menemukan masalah apa? Ada kemudian kegiatan kita menyiapkan alat dan bahannya. Sudah ada wadah di situ karena tidak ada gelas bening rawan, jadi adanya wadah itu. Sudah siap semuanya? Ada 3, coba tunjukkan. Ketiganya cukup, ada 3. Yuk, tiap masing-masing kelompok tunjukkan. Oke? Ya, semuanya sudah ada ya. Terus air hangat, nanti ambil dari situ. Air
musola sana, di peran sana ya. Oke? Sama alat tulis sudah siap semua? Oke. Nah, tujuan kita kan gelisah sengaja nggak menuliskan tujuan kita itu tujuannya sebenarnya apa itu praktek ini. Nah, coba dari hasil bacamu, baca bahan ajar sama baca LKPD, kira-kira bisa nggak menentukan tujuan dari praktek ini? Kita itu sebenarnya mau ngapain sih? Rumusan masalah tadi kamu temukan rumusan masalah apa? Oh, tujuannya ternyata belum ada. Jadi tujuan nanti dituliskan di atas ini aja ya. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Selama ini kan kamu mesti punya pengetahuan kan, terus ngerti loh sungguh apa. Nah, coba dari rumusan masalah ini kamu jawab. Jawaban itu ditaruh di hipotesis, jawaban sementara. Silakan siapkan alat bahannya. Jadi nanti dengarkan tulisan dulu. Untuk S-nya ada di situ, kalian ambil, masukkan ke dalam baskom. Ya. Nanti kalian isi sampai batas ini dari ketiganya. Isi sampai segini, kemudian tuang di baskom. Jadi nanti Belisa akan isi air panas dulu. Nanti kamu tambahi air keran, terus baru dimasukkan ke wadah itu ya. Begitu juga RS, atau ambil dulu tidak apa-apa, RS-nya nanti. Sudah paham semuanya? Ada apa yang tidak paham? Yang tidak paham angkat tangan daripada nanti bingung. Paham ya? Oke. Jadi masukkan tangan kananmu ke dalam gelas yang berisi air dingin. Tangan kirimu dimasukkan ke dalam air hangat. Air kerannya yang biasa dari keran ditaruh di tengah. Ya, nanti secara dikasih waktu 30 detik. Ya, sudah siap semuanya? Yang mau praktek selanjutnya salah satunya? Sudah siap? Mulai dari sekarang. Dua 20 detik. Taruh di tengah. Yuk. Sudah merasakan sesuatu? Nah, bayangan hati kalian atau kata pertama atau yang kamu rasakan silahkan kamu tulis di tabel pengamatan. Silahkan jawab pertanyaan 6 itu. Sudah selesai? Siapa yang belum angkat tangan? Oke, selesaikan. Masih 10 menit ya. Ani Zakiatunur. Simpan dulu.
Jangan kena basah ya. Anisatul Arifin. Dia Alfiani. Dian Arafah. Kelompok siapa yang mau maju? Ya, katakan dua kelompok. Bebas, sip. Kalida ya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan rumusan masalah pada kegiatan kami. Gambar rubrik sangat aneh karena interaktif apa tidak dapat menentukan suhu tubuh manusia. Yang tepat. Hipotesis atau jawaban sementara kami yaitu gambar rubrik sangat aneh karena interaktif tidak dapat menentukan suhu tubuh manusia antara panas dan dingin. Menganalisis data itu suhu tubuh yang dirasakan antara kiri dan kanan yaitu sama-sama merasakan suhu dingin pada baskom terakhir. Kesimpulan yang kami peroleh itu dari kegiatan sebelumnya, indera mata juga bisa digunakan untuk mengukur suhu tubuh pada manusia. Berarti silakan disimpulkan. Kesimpulan dari kelompokmu apa? Untuk menjawab masalahnya tadi. Pengecekan suhu menggunakan alat peraga atau tangan tidak bisa menentukan suhu yang tepat. Oke. Sepakat teman-teman? Ada tanggapan? Paham sekarang? Contohnya, tadi kan ada yang sakit. Mesti dicek ini. Tapi kamu bisa memutuskan dulu atau tidak itu? Nggak bisa. Contohnya tadi masalah, ketemu masalah apa tadi yang pertama gambarnya? Ada orang dicek pakai apa namanya? Termogan namanya. Yang satu pakai tangan. Masalahnya di mana? Syarat boleh masuk itu suhu tidak boleh lebih dari 37. Kalau pakai tangan, masalah nggak itu? Tidak terdeteksi, kita tidak tahu dia itu demam atau tidak. Ya kan, hanya cuma tahu hangat, panas, sama dingin. Ya, paham sampai sini? Nah, selain itu yang kedua, kok ditemek? Kan itu protokol apa? COVID. Kira-kira kenapa? Nah, pakai tangan. Iya, nggak boleh ya. COVID kan nggak boleh bersentuhan. Terus alat pengukur apa yang tepat namanya? Apa? Nah, yang keras dong, termometer. Ada apa aja jenisnya di situ tadi? Ya, dibuka. Ada apa saja? Apakah hanya satu jenisnya? Kenapa harus lebih banyak? Kira-kira setiap termometer itu fungsinya sama atau beda? Meskipun sama mengukur suhu, tapi apa yang kita ukur kan beda-beda. Ada yang untuk badan, ada yang untuk air, ada yang untuk mengukur masakan. Jadi dibeda-beda berdasarkan materi atau bahan yang akan kita ukur. Semakin berkembang kemajuan zaman, sekarang ada COVID. Gimana cara mengukur suhu tanpa sentuhan? Ada dinamakan apa itu termogan. Termometer klinis. Jadi untuk mengukur suhu tubuh. Kan sekolah kan ini sebelum ada COVID kan. Tapi kalau COVID pakai ini gimana? Iya kan? Masa mengukur screening buat COVID di mod kayak gini kan nggak boleh. Jadi terciptalah. Nah ini apa ini namanya? Termogan. Jadi 1 sama 2 apakah sama? Beda juga. Yang kiri untuk badan klinis, yang satu untuk industri. Yang badan tidak bisa digunakan untuk industri. Begitu juga kalau mengukur industri pakai termometer ini, ya bisa, tapi kurang tepat. Pengukuran itu harus tepat ya. Jadi kesimpulannya tadi apa? Bisa nggak mengukur tangan? Bisa, tapi bukan sebagai alat ukur yang tepat. Jadi ukuran seberapa panas, seberapa tinggi dingin suatu benda yang berhubungan dengan gerakan partikel atom. Tadi
ya tanganmu ya. Kalau digerakkan artinya gerakan magnetornya semakin cepat. Rasanya bagaimana suhunya? Semakin panas meningkat. Jadi bagus ya. Kalau maksudnya suhu rendah itu energi panasnya itu rendah. Kalau suhu tinggi tingkat energinya tinggi. Oke. Sekarang lihat kartunya. Kita evaluasi. Nah, jadi saya pengen ngecek apakah kamu paham atau tidak. Oke? Sudah terlihat angka sama hurufnya? Angka itu adalah nomor absen kalian. A, ada huruf A, B, C, D ya. Di pojok-pojok, tengah-tengah, di sisi-sisinya, di keempat sisi. Caranya bagaimana? Itu nanti kalau kamu mau menjawab A, itu posisinya A harus di atas. Kalau kamu mau menjawab B, harus diputar ke sini sampai B ke atas. Nanti tunjukkan ke Bu Lisa. Itu namanya kartu triggers. Paham cara menggunakannya? Ya, kalau sudah paham, ayo kita evaluasi. Diam yang mana diam? Tanganmu pegangnya kanan kiri. Yang dipegang kanan kiri. Sudah semua ya? Oke, nggak ada yang berubah jawabannya? Nggak ada? Oke, kita coba. Jawabannya adalah gagal dan baik. Ada yang ditanyakan? Siapa yang masih bingung? Jadi kesimpulannya tadi itu suhu itu apa? Adalah panas, jadi tingkatan panas ataupun dingin dari suatu benda yang berhubungan dengan gerakan partikel. Bisa diukur menggunakan tangan atau tidak? Bisa, tapi kurang tepat. Kalau mau tepat harus pakai termometer. Sudah ya? Ada yang masih belum paham angkat tangan? Yang belum paham? Yang belum paham angkat tangan? Sudah paham semua? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, belum usah tutup. Jangan lupa itu tadi dilengkapi ya untuk dikumpulkan. Ya, ada yang ditanyakan untuk pertemuan selanjutnya itu dibuka bahan ajar yang kedua itu tentang mengukur tapi pakai termometer. Ya, sudah. Wassalamualaikum